ucap Sia sambil menyandarkan kepalanya ke bahu kekar Ed yang saat ini sedang mengemudikan mobilnya. Ed hanya bisa mengeratkan cekalannya pada kemudi mobil dengan kedua tangannya. Jika tahu Ed akan merasakan penyesalan seperti ini, lebih baik ia tadi langsung pulang bersama Sofia dan melakukan kegiatan seperti biasanya. Bercerita dan bercanda tawa, lalu menggoda Sofia hingga ia merasa sebal. "Ed, kok marah padaku?" tanya Sia sambil mengelus rahang kokoh Ed dengan tangan kanannya ketika merasakan Ed sedari tadi hanya terdiam. Ed mengalihkan pandangannya pada Sia sebentar dan kembali menatap jalanan yang lumayan padat pada malam ini. "No, tapi kenapa kau dari tadi diam saja?" "Aku hanya lelah." "Oh, maafkan aku, Ed. Kalau tahu kau lelah seperti ini, lebih baik aku tidak menyuruhmu untuk menjemputku," ucap Sia dengan nada bersalah kentara. Ed menatap Sia sejenak dan menggeleng. Ia merasa bersalah sudah mendiami Sia dari tadi. "Tidak apa-apa, anggap saja perjumpaan antara sahabat lama." Sia tersenyum dan mengalungkan lengannya di lengan kokoh Ed. Kemudian ia menyandarkan kepalanya di bahu Ed dan tersenyum. Ia benar-benar bahagia. Ednya masih mencintainya. Pukul 10 PM. Sofia masih menunggu Ed di balkon kamarnya. Kedua tangannya mengusap lengan atasnya yang terterpa angin malam. Terasa dingin namun menusuk. Pandangan mata Sofia tak pernah lepas dari gerbang mansion keras yang tinggi itu. Berharap Ednya segera kembali. Sofia mengalihkan pandangannya, menatap bulan dan bintang yang sedang berterbangan indah di atas sana. Sofia tersenyum. Ia sebenarnya merindukan papi dan maminya di Indonesia. Tapi apa daya, bahkan perjodohan laknat itu membuatnya membenci papi dan maminya. Ketika dirasa angin malam semakin menusuk, Sofia langsung berbalik menuju dalam kamarnya. Setelah menutup pintu balkon kamarnya, Ed memasuki gerbang mansion keras. Keadaannya sudah setengah mabuk saat ini. Tadi ia sempat mampir ke klub yang dulu sering ia singgahi. Pikirannya sedang kacau saat ini. Ia masih terus berusaha sadar ketika berada dalam perjalanan, mengingat ia tidak membawa teman ke sana. Ia memarkirkan asal Porsche-nya. Ed kemudian keluar dengan kemeja acak-acakan. Bahkan jasnya sudah hilang entah kemana saat ini. Lagi pula jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. "Sofia pasti menungguku." "Ah, Sofia," otak Ed langsung. Ketika mengingat nama Sofia, bagaimana ia bisa sebodoh itu melupakan Sofia? Ia bilang jam 9 malam akan pulang. Nyatanya jam 2 pagi ia baru pulang. "Ah," ringis Ed ketika dahinya terantuk pintu utama mansion. Rupanya alkohol benar-benar menguasai Ed saat ini. Kepalanya sungguh pening saat ini. Rasanya berjalan pun seperti melayang. Ed berusaha tetap sadar sampai di depan pintu kamar Sofia. Ia kemudian membuka pintu kamar Sofia perlahan. Matanya langsung menemukan Sofia yang sudah berbaring menghadapnya. Sehingga ia bisa melihat wajah yang biasanya menampilkan wajah galak itu sedang tertidur. Ed masuk dan menutup pintu perlahan. Ia berjalan pelan dan berjongkok di pinggir kasur. Mereka saling berhadapan dengan jarak yang lumayan jauh dari posisi Sofia tidur. Mengingat Sofia tertidur di sebelah kanan, sedangkan Ed berjongkok di sebelah kiri. Ed tersenyum simpul menatap liur Sofia yang menetes di atas bantal. Benar-benar jauh dari kata anggun. Tidak seperti Sia yang bak seorang putri. Sofia itu benar-benar liar dan pembangkang. Tidak seperti Sia yang rajin dan penurut. Dan sifat Sofia yang pembangkang dan pemarah itulah yang mampu menarik perhatian seorang Edward saat ini. Ed mengulurkan tangannya membelai rambut Sofia yang seperti singa. Ia juga mengelus pipi Sofia yang cabi.
Maafkan aku sudah pergi ke klub tanpa sepengetahuanmu. Tapi aku berani bersumpah aku tidak bermain wanita. Ed kemudian bangkit dan melepas sepatunya beserta kemeja yang membalut tubuhnya. Menampilkan bentuk tubuh sempurna yang ia latih setiap harinya. Ed kemudian menidurkan dirinya di samping Sofia sambil memeluk tubuh Sofia. Nice dream, my naughty girl. Ed mengecup puncak kepala Sofia lembut, barulah ia terlelap ke dalam alam mimpi yang menjemputnya. Sofia menggeliat pelan dalam tidurnya. Matanya yang semula terpejam kini mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia merasakan ada tubuh yang memeluknya dari belakang. Sebuah lengan kekar melilit di pinggangnya. Ia tahu siapa pemilik lengan kekar tersebut. Edward, lelaki yang kemarin ia tunggu kepulangannya hingga pukul 1 malam. Sofia memutar tubuhnya menghadap Ed. Ia menatap Ed yang masih memejamkan matanya. Guratan wajahnya terlihat lelah dan pucat. Apa sebegitu pentingnya urusan kemarin malam? Hingga Ed sebegitu terlihat lelahnya. Tapi samar-samar, Sofia mencium aroma alkohol dan parfum manis. Sofia mengeritkan dahinya. Ini bukan aroma Ed. Aroma Ed adalah aroma mint bercampur citrus. Dan Sofia yakin 100% ini aroma wanita. Apa Ed bermain wanita lagi? Entah mengapa mata Sofia terasa panas saat ini. Membayangkan Ed menggagahi wanita lain di bawahnya. Membayangkan Ed mencari kenikmatan dengan wanita lain. Sofia mengerjapkan matanya cepat ketika merasa air matanya serasa akan menetes. Ia tak kuasa menahan dan jatuhlah sebutir air mata itu. Sofia tersenyum miris. Ia bangkit melepaskan cekalan Ed dari perutnya. Hal itu sontak membuat selimut yang menutupi tubuh sirtis Ed merosot. Dan betapa terkejutnya Sofia ketika menemukan sebuah cupangan merah tepat di bawah tulang leher milik Ed. Sofia menutup mulutnya yang akan mengeluarkan tangisan sesak yang berada dalam dadanya. Air matanya tak sanggup lagi ia tahan. Ih kampret, lo emang brengsek, Ed, pakik Sofia dengan bahasa Indonesia sambil memukul tubuh Ed yang masih tertidur.